Baiklah, kembali lagi di contoh soal akuntansi. Kali ini saya akan membahas contoh soal akuntansi perusahaan jasa. Ini bergerak di bidang jasa sewa ruang usaha, bangunan, dan tanah. Di sini uh, kita baca dulu case-nya. Pada tanggal 1 Oktober 2022, Tuan Rido dan Tuan Ali, ini ada dua pendiri perusahaannya, yaitu Tuan Rido dan Tuan Ali, mendirikan perusahaan jasa sewa ruang usaha, bangunan, dan tanah yang diberi nama PT Bangun Ruko dengan luasan 1,2 hektar, beralamatkan di Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor, Komplek Raya Indah, Blok 8, Nomor 5, RT 1, RW 2, Kecamatan Bogor Timur. Kemudian modal perseroan berjumlah 10 miliar rupiah. Ini jadi Tuan Rido dan Tuan Ali ini menyetorkan modal sebesar 10 miliar rupiah dalam bentuk uang tunai dan terbagi atas 10.000 lembar saham. Dari 10 miliar ini sahamnya yang didapat adalah 10.000 lembar saham. Ini masing-masing saham bernilai nominal sebesar 1 juta rupiah. Dengan rincian serta nominal saham sebagai berikut. Yang pertama, Tuan Rido sebanyak 5.000 lembar saham atau sebesar 5 miliar rupiah. Ini jadi bagiannya Tuan Rido itu ada 5.000 lembar saham atau setara dengan uang 5 miliar rupiah. Ini dapat 5 miliar ini 5.000 dikali dengan 1 juta ini ya. Karena satu lembar saham itu bernilai 1 juta rupiah. Kemudian Tuan Ali sebanyak 5.000 lembar saham atau sebesar 5 miliar rupiah. Nah, jadi porsinya Tuan Rido dan Tuan Ali ini sama-sama memiliki 5 lembar ribu saham yang nominalnya adalah sebesar 5 miliar rupiah. Kemudian disepakati pengangkatan anggota direksi dan Dewan Komisaris telah diangkat sebagai berikut. Direkturnya adalah Tuan Rido dan komisarisnya adalah Tuan Ali. Kemudian pengangkatan anggota direksi dan komisaris tersebut menurut keterangan para penghadap telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. Jadi ini Tuan Ali dan Tuan Rido ini sepakat siapa yang menjadi direktur dan siapa yang menjadi komisaris. Kemudian setelah itu dokumen ini harus disahkan dalam rapat umum pemegang saham yang pertama kali diadakan, yang setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jadi teman-teman apabila ingin mengetahui yang seperti info seperti di atas yang saya bacakan, siapa pendiri dari perusahaan, alamatnya di mana, bergerak di bidang apa, modalnya berapa, kemudian anggota direksinya dan komisarisnya siapa-siapa saja, itu bisa dilihat di akte pendirian perusahaan. Jadi sebelum teman-teman mengerjakan laporan keuangan, di laporan perubahan modal kan ada tuh setoran modal awal. Nah, itu dilihatnya dari akta pendirian ini yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kemudian pada bulan Oktober 2022 ada pun transaksi-transaksi PT Bangun Ruko sebagai berikut. Nah, inilah transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Oktober 2022. Nah, kita lihat dulu ini. Nanti ini saya bahas di bawah ya. Ini kita baca selintas dulu. Satu ada dua, kemudian ada tiga, ini yang keempat,
transaksinya ada 4. Kemudian ini transaksi yang kelima. Kemudian ini transaksi yang keenam. Sorry. Ini transaksi yang ketujuh. Ini 7, sorry. Ini 24 kali. Ini transaksi yang ke-8. Ini yang ke-9, 10, 11. Kemudian ada 12, 13, 14. Nah, semuanya ada 14 transaksi yang terjadi di bulan Oktober untuk PT Bangun Ruko yang didirikan oleh Tuan Rido dan Tuan Ali. Nah, kita lanjut. Apabila kita sudah mendapatkan bukti transaksi seperti ini, pertama yang kita lakukan adalah menjurnal di sistem keuangan perusahaan. Ini kita jurnal umum dulu ya, atau general journal. Ini pertama, tanggal 2 Oktober 2022 diterima uang tunai sebagai setoran modal awal Tuan Rido dan Tuan Ali. Ini sebesar 10 miliar. Kemudian uang itu disetor ke rekening perusahaan Bank BCA dengan nomor rekening. Ini disetor ke Bank BCA dengan nomor rekeningnya ini 8706045355 sebesar 7 miliar rupiah. Kemudian disetor lagi ke Bank BNI dengan nomor rekening 0448887991 sebesar 2 miliar 950 juta rupiah. Nih. Kemudian sisanya disetor ke petty cash perusahaan sebesar 50 juta rupiah. Jadi modal tadi yang kita baca dari akte pendirian yang 10 miliar uang tunai yang disetor oleh Tuan Rido dan Tuan Ali itu dibukakan rekening di BCA sebesar 7 miliar rupiah disetorkan. Kemudian dibukakan juga di rekening BNI disetorkan 2 miliar 950 juta dan sisanya disetorkan kepada petty cash perusahaan sebesar 50 juta rupiah. Nah, ini untuk yang pertama, jurnalnya adalah yang nomor 1. Ini tanggal 2 Oktober 2022. Ini jurnalnya lah petty cash atau kas kecil. Di debit ini ya, petty cash ya. Di debit 50 juta rupiah. Kemudian disetor kemana lagi? Ke Bank BCA. Jadi ini kemudian disetor ke Bank BCA sebesar 7 miliar. Jadi jurnalnya ini adalah bank. Ini langsung aja ya. Ini BCA IDR di nomor rekening 8706045355 sebesar 7 miliar rupiah. Kemudian disetor juga ke Bank BNI. Ini BNI, BNI, IDR. Ini nomor rekeningnya 8706045355 sebesar 7 miliar rupiah. Kemudian disetor juga ke Bank BNI. Ini BNI, BNI, IDR. Ini nomor rekeningnya 8706045355 sebesar 7 miliar rupiah. Kemudian disetor juga ke Bank BNI. Ini BNI, BNI, IDR.
sebesar 2.950 juta rupiah. Kemudian jurnal-jurnal di selanjutnya adalah di sini adalah Tuan Rido. Ini modal Tuan Rido atau Tuan Rido Capital Stocknya adalah sebesar 5 miliar rupiah di kredit. Kemudian Tuan Ali Capital Stock atau modal Tuan Ali sebesar 5 miliar rupiah di kredit. Ini untuk totalnya ya, debit dan kreditnya. Ini masing-masing 10 miliar rupiah. Nah, untuk modal ini pastikan sudah sesuai dengan akte pendirian yang saya bacakan di atas. Tadi sebelum kita mengerjakan soal ini kan kita sudah baca akte pendirian dari perusahaan PT Bangun Ruko yang didirikan oleh Tuan Rido dan Tuan Ali. Jadi sebelum kita mengerjakan soal modal yang disetor ke perusahaan berapa itu berdasarkan akte pendirian perusahaan. Jadi inilah jurnal yang kita dapat dari informasi dari akte pendirian tersebut di atas. Lanjut, nomor 2. Ini dibayar jasa notaris kepada Nadia Putri. Ini kita membayar jasa notaris kepada Nadia Putri SH selaku orang pribadi ya, dalam pemberian jasa atas pembuatan akta pendirian perusahaan sebesar 2.500.000 rupiah. Ini dibayar melalui petty cash perusahaan. Ini Nadia ini adalah notaris yang selaku orang pribadi. Maka di sini jurnalnya adalah ini nomor 2. Ini masih di tanggal 2 Oktober ya. Oktober 2022. Oke, ini tanggal 2 Oktober 2022. Ini berarti jurnalnya, kita jurnalnya ke legal aja ya. Legal and permit expense. Legal and permit expense, atau ini biaya legalitas dokumen. Ini untuk pendirian akte perusahaan. Ini sebesar Rp2.500.000. Karena Nadia Putri SH ini adalah selaku orang pribadi, maka kita potong PPh pasal 21. Ini kita jurnal payable with ini payable withholding tax 21 atau hutang PPh pasal 21, atau ini hutang PPh pasal 21 sebesar Rp62.500 di kredit pada petty cash IDR. Nah, ini dapatnya petty cash IDR ini adalah 2.500.000 dikurang 62.500.
Ini petty cash yang kita bayarkan ke Nadia Putri setelah dipotong dengan PPh pasal 21-nya dia adalah 2.437.500. Jadi total untuk posisi debit dan kreditnya adalah sama-sama Rp2.500.000. Yang jadi pertanyaan, ini menghitung hutang pajak PPh pasal 21-nya gimana? Ini saya jelasin ya di bawah. Ini menurut peraturan Dirjen Pajak nomor 31 tahun 2009. Ini pasal 17 ayat 1. Ini adalah rumusnya ini. 50% dikali penghasilan dikali tarif pajak. Nah, tarif pajak ini diatur di Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Ini dia penghasilan kena pajak 0 sampai 60 juta. Itu tarifnya 5%. Kemudian di atas 60 juta sampai 250 juta 15%. Kemudian di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar itu 30%. Di atas 5 miliar adalah 35%. Nah, tadi kita ngeluarin jasa notaris itu adalah sebesar jasa notaris. Nah, jasa notaris itu sebesar Rp2.500.000. Maka ini sesuai dengan rumus ini, teman-teman. Ini Rp2.500.000. Ini dikali 50%. Ini dikali tarif pajak. Nah, ini 2.500.000 ini dikali 50%, ini Rp1.250.000. Nah, berarti ini adalah penghasilannya sesuai dengan pasal 17 ayat 1. Ini setelah dikali 50% itu kena tarif sebesar 5%. Ini tarif pajaknya 5%. Kenapa 5%? Karena penghasilannya di 0 sampai dengan 60 juta. Berarti tarif pajaknya kena 5%. Nah, jadi teman-teman kali 5%, dapatnya adalah tadi Rp62.500. Inilah tarif pajak PPh pasal 21 yang kita potong atas jasa notaris Nadia. Nah, jadi yang kita bayarkan ke Nadia adalah sebesar Rp2.437.500. Karena kita harus setor PPh pasal 21-nya ke negara sebesar Rp62.500. Jadi kita nggak transfer full ke Nadia Putri SH karena dia harus dipotong pajak PPh pasal 21 atau pajak penghasilan yang diatur oleh pemerintah di yang tadi saya sudah jelaskan. Untuk video ini saya cukupkan. Kita akan lanjut di bagian kedua tentang jurnal untuk akuntansi perusahaan jasa. Ini sewa ruang, bangunan, dan tanah.